warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nana, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Aisyah, Hadir. Ana, Hadir. Bella, Hadir. Dela, Hadir. Endang, Hadir. Fajar, Hadir. Gilang, Hadir. Haikal, Hadir. Zaki, Hadir. Zahra. Hadir. Semuanya masuk ya, semuanya ini. Oke. Hari ini kita akan membahas apa anak-anak? Ilmu tajwid. Ya, Bu. betul. Kita akan membahas ilmu tajwid. Khususnya kita akan mempelajari hukum bacaan qalqalah ya. Sebelum kita masuk ke hukum bacaan qalqalah, Ibu akan menyampaikan sedikit dengan mempelajari hukum bacaan qalqalah ini ya. Ibu harapkan nanti kalian dapat dengan mempelajari hukum bacaan qalqalah ini kalian dapat mengerti arti hukum bacaan qalqalah itu seperti apa. Kemudian kalian dapat mengerti bagaimana ciri-ciri hukum bacaan qalqalah itu seperti apa. Dan Ibu harapkan juga kalian dapat dapat memfungsikan cara membaca atau membunyikan bacaan qalqalah itu seperti apa ya. Kemudian sebelum kita memasuki materi dalam hukum bacaan qalqalah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih ilmu tajwid itu. Ada yang tahu? Tidak. Oh ya, Ibu akan menjelaskan. Ilmu tajwid itu secara bahasa bisa diartikan dengan tahsin atau memperindah. Sedangkan menurut istilah itu adalah membaguskan bacaan Al-Quran dengan tidak terburu-buru atau dibaca dengan satu persatu dan tentunya sesuai dengan kaidah atau ketentuan hukum bacaan tajwid. Oke anak-anak, kita akan membahas hukum bacaan qalqalah. Qalqalah itu sendiri secara bahasa berarti bergerak, sedangkan secara istilah itu adalah bunyi huruf yang memantulkan apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Nah, qalqalah itu ada 5 huruf qalqalah, diantaranya yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Ba, jim, dal, dan qaf bisa disingkat dengan baju di toko. Baju di toko. Ba untuk ba, ju untuk jim, di untuk dal, to untuk to, dan po untuk qaf ya. Baju di toko. Itu adalah huruf-huruf yang termasuk dalam hukum bacaan qalqalah. Nah, qalqalah itu sendiri ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro ini artinya adalah bunyi huruf qalqalah, bunyi huruf qalqalah yang asalnya mati. Dan tentunya qalqalah sugro ini terdapat di tengah kalimat. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya. Ya betali, betali. Nah, ada bacaan qalqalah di tengah kalimat yaitu ba yang disukun.
ini asalnya mati, tidak karena waqaf, tapi asalnya mati. Sedangkan qalqalah kubro itu adalah bunyi huruf qalqalah yang asalnya tidak mati, tapi mati karena waqaf. Nah, ini terletak di akhir ayat. Contohnya apa? Di sini ya, contohnya apa? Contohnya ada qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kan asalnya tidak mati, tapi mati karena diwakafkan, karena berada di akhir ayat. Hu ahad, dibaca hu ahad. Dan ini adalah dinamakan dengan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu berada di tengah-tengah kalimat atau kata. Kemudian kalau kubro itu berada di akhir kalimat dan mati karena diwakafkan. Anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah, Bu. Ya, sekarang kalian Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang dan setiap kelompok akan mendapat tugas diskusinya dari Ibu. Nah, untuk kelompok pertama itu akan mencari contoh tentang qalqalah sugro. Sedangkan kelompok kedua itu akan membahas atau mencari contoh tentang qalqalah kubro. Nah, diskusikan dengan cermat dan benar-benar ya. Nanti karena setiap kelompok itu akan membacakan hasil diskusinya dan juga nanti hasil diskusinya juga disetorkan atau dikumpulkan kepada Ibu. Dan mulai sekarang Ibu akan beri waktu kalian 4 menit untuk berdiskusi. Dan juga jangan, ini pesan, tolong diperhatikan. Jangan ramai sendiri, jangan berbicara sendiri, kalian berdiskusi ya. Sekarang bisa dikerjakan. Ayo Gilang, jangan bermain sendiri, didiskusikan dengan teman-temannya ya. Jangan bermain sendiri. Oke, Bu. Ya, itu pintar. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, pintar-pintar semuanya. Ayo kelompok pertama, perwakilan, bacakan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh qalqalah sugro dari surah Al-Fajr. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat 8. Allati lam yuhlak. Ayat 15. Idza mabtalah. Ayat 16. Wa ama idza mabtalah. Ya, betul sekali. Bisa mencari dari suratnya, ayatnya juga disebutkan dan juga diawali dengan bismillah, itu juga cukup bagus banget. Ya, sekarang giliran kelompok kedua ya. Ayo, perwakilan dari kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Ayo, silahkan berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh qalqalah kubro. Kubro. Ya, qalqalah kubro. Ayo, silahkan dibaca. Dari surah Al-Falaq. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat 1-3. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu adalah contoh dari qalqalah kubro.
Anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, kalian sudah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini dan diskusinya berjalan dengan baik. Nah, dari pelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa qalqalah itu apa sih? Qalqalah adalah bunyi huruf yang memantulkan apabila huruf tersebut mati atau dimatikan. Ya, betul. Huruf qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, dan ko. Biasa disingkat dengan apa? Baju di toko. Nah, qalqalah itu ada berapa jenisnya? Ada 2 jenis, ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro itu apa sih? Qalqalah sugro itu adalah bunyi huruf yang asalnya mati. Nah, sedangkan qalqalah di tengah kalimat. Ya, qalqalah kubro bunyi huruf qalqalah yang asalnya bukan mati. Dia mati karena dimatikan atau diwakafkan. Ya, betul sekali. Jadi, kalian kan sudah mempelajari hukum bacaan qalqalah. Jadi, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membaca Al-Quran, itu diperhatikan huruf-hurufnya. Ya, anak-anak, Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena kalian semua sudah mengikuti pelajaran hari ini, sudah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini dengan baik. Dan yang kedua kalinya, Ibu ingin meminta maaf kepada kalian semua apabila ada salah kata yang Ibu sampaikan yang menyakiti kalian semua. Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.